Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Rizal Ramli berulah lagi, kali ini kritik keras Ganjar dan juga Jokowi. Ngurus Jateng aja kucluk, kritik pedas Rizal Ramli ke Ganjar Pranowo. Sana main TikTok lagi. Rizal Ramli kuliti Jokowi, image merakyat ternyata cuma dusta, dia pengabdi oligarki, keterlaluan. Keterlibatan Rizal Ramli menjadikan Indonesia lebih baik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyoroti momen ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang memberikan kuliah umum soal perekonomian di Indonesia. Melalui cuitan di akun Twitternya, @Ramli Rizal justru memberikan kritik pedas kepada sosok yang digadang-gadang akan maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tersebut. Pangeran TikTok lagi ngasih kuliah bagaimana ekonomi bisa maju, kata Rizal Ramli seperti dikutip suara.com pada Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Rizal Ramli berkelakar bahwa sebagai seorang gubernur, Ganjar Pranowo belum bisa mengurus dengan baik Provinsi Jawa Tengah. Ia bahkan secara terang-terangan meminta agar Ganjar fokus bermain TikTok. Situ ndagel, ngurus Jateng aja kucluk. Sono main TikTok lagi, lanjutnya. Cuitan ini pun sontak saja menjadi sorotan dari netizen. Dalam komentarnya netizen juga turut memberikan komentar nyelekit kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Abis ngasih kuliah, banjir kok makin parah, kata netizen. Ini kuliah umum yang memalukan. Di situ ada kalimat, ada banyak negara yang mempunyai syarat-syarat ini. Tetapi tidaklah banyak masuk akal bila Jateng jadi provinsi dengan penduduk miskin paling banyak di Jawa. Upah minimum provinsi, UMP, DKI 2022 dan 2023 lebih 2,5 kali UMP Jateng, imbuh netizen lain. Cuma bergaya aja sok-sokan ngajar emang dia smart. Jawa Tengah aja amburadul, hanya pencitraan mulu kemampuannya, terang netizen lain. Tapi kok 2 periode pimpin Jateng tidak sesuai dengan yang diajarkan itu, tambah netizen lain. Itu lagi bikin acara komedi kayaknya. Mau remake animasi ini, komentar netizen lainnya. Hingga kini, cuitan ini telah mendapatkan sejumlah 1,1 ribu suka dan ratusan kali retweet dari netizen. Rizal Ramli juga kuliti Jokowi, image merakyat, ternyata cuma dusta, dia pengabdi oligarki, keterlaluan. Ex-Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, dikenal begitu vokal dalam mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan kini Rizal turut mengkritik Jokowi yang dinilai banyak berdusta. Hal ini seperti dilihat di kanal YouTube Refly Harun. Dalam tayangan tersebut terlihat Rizal yang menjadi salah satu pembicara dalam forum diskusi bertajuk Pemakzulan Jokowi, menggugat Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Ciptaker. Makzulkan Jokowi, begitulah judul forum diskusi tersebut, dikutip pada Sabtu, tanggal 14 Januari tahun 2023. Salah satu hal yang kemudian dibahas Rizal adalah dampak dari Perpu Cipta Kerja untuk memperkaya golongan tertentu. Mirisnya, pemerintah malah terkesan lembek dalam menghadapi golongan tersebut. Rizal lantas mencontohkan seorang pengusaha tambang asal Malaysia yang hartanya naik sebanyak 147 triliun rupiah. Nah, di negara-negara lain, bahkan negara kapitalis, kalau ini terjadi, dikenakan pajak tambahan, namanya pajak kaya dadakan sampai 30%, terjadi di Inggris, Amerika, ungkap Rizal. Tapi pemerintahan ini sangat memanjakan oligarki. Dia nggak berani nyentuh keuntungan dadakan ini, sambungnya. Padahal, menurut Rizal, negara bisa mendapatkan pajak sampai puluhan atau bahkan ratusan triliun dari orang-orang yang mendapatkan keuntungan besar secara mendadak seperti ini. Tapi dia berani naikin pajak rakyat, PPN, iuran BPJS, BBM, listrik, gas, bahkan yang mau beli rokok ketengan saja nggak boleh. Ini brengseknya abis bener. Keterlaluan, tegas Rizal, mengecam keras kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Rizal menilai seharusnya negara juga fokus kepada para pengusaha kaya raya ketimbang terus membebani rakyat. Hal inilah yang membuat Rizal berang. Apalagi bila dikaitkan dengan citra Jokowi sejak pertama kali mencuat sebagai pejabat publik.
Inilah ideologi sesungguhnya Jokowi, dia itu mengabdi sama oligarki. Meres bikin susah rakyat, kata Rizal. Image-nya sih sederhana, image-nya merakyat, polisinya, ideologinya, buat orang super kaya pungkasnya. Lewat forum yang sama, Rizal menerangkan sejumlah borok di Perpu Cipta Kerja. Mulai dari hak-hak buruh yang dibabat, upaya melanggengkan outsourcing yang berpotensi merugikan masyarakat, hingga perkara perpanjangan konsesi tambang. Sementara itu masih Dilnasir dari publicairmall.id, keterlibatan Rizal Ramli menjadikan Indonesia lebih baik, mungkin sekilas. Rizal Ramli, RR, kadang terlihat menyebalkan. Gaya bicaranya blak-blakan, suka melontarkan kritik, dan bahkan saking kerasnya, juga ada kesan seakan-akan RR arogan. Memang benar, dalam banyak hal RR memang sangat keras dan sering berapi-api. Namun, orang-orang yang mengenal RR dengan baik pasti akan tahu bahwa dia sangat mencintai Indonesia. Sejak muda, RR selalu terlibat untuk menjadikan Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana saja caranya? 1. Mengkampanyekan gerakan anti kebodohan saat masih mahasiswa. RR berkeliling pantai utara Jawa dan Bali. Perjalanan ini membuat RR sadar bahwa masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh pendidikan. RR pun membuat kampanye gerakan anti kebodohan untuk mendorong pemerintah menjalankan gerakan wajib belajar. RR berhasil melibatkan penyair W.S. Rendra dan sutradara Sumanjaya untuk ikut terlibat dalam kampanye ini. Akhirnya pada tahun 1984, wajib belajar 6 tahun diterapkan di Indonesia. 2. Menuliskan buku putih, tahun 1978. Seorang peneliti ternama Prof. Benedict Anderson menerjemahkan sebuah buku yang dikenal sebagai buku putih. Hasil terjemahan tersebut dimuat di Jurnal Indonesia, terbitan Cornell University. Menurut Anderson, buku ini sangat penting untuk diterjemahkan karena merupakan kritik sistematis yang pertama mengenai kebijakan Orde Baru di Indonesia. Buku ini dituliskan oleh sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan oleh pemerintah dianggap sebagai buku terlarang. Di dalam buku tersebut, mahasiswa melayangkan kritik terhadap monopoli partai politik di Indonesia, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, pembangunan yang menghancurkan sumber daya alam, dan hukum yang lemah. RR termasuk salah satu penulis buku itu bersama Irzadi Mirwan, Abdul Rasim, dan Joseph Manurung. Soeharto sangat marah atas diterbitkannya buku ini, sehingga RR bersama beberapa mahasiswa lainnya dijebloskan ke dalam penjara. 3. Terlibat dalam reformasi BRI Unit Desa. RR pernah menjadi koordinator lapangan untuk membenahi BRI Unit Desa yang ada di seluruh Indonesia tahun-tahun 1982 sampai tahun 1984, khususnya program kredit pedesaan, Kupedes, dan simpanan pedesaan, Simpedes. Muhammad Yunus pernah datang ke Indonesia untuk mempelajari sistem ini dan menjadikannya inspirasi untuk mengembangkan sistem mikrokredit yang menghantarkannya untuk meraih hadiah Nobel. 4. Mengembangkan sistem otoritas jasa keuangan. OJK adalah lembaga pengawas industri jasa keuangan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebelum RR diangkat menjadi Komisaris Utama Bank Negara Indonesia, BNI, pada tahun 2015, RR harus mengikuti semacam ujian yang diselenggarakan oleh OJK. Kalau lolos ujian ini, barulah RR bisa menjadi Presiden Komisaris BNI 46. Saat tahu harus mengikuti ujian, RR merasa geli sendiri. Pasalnya, beliaulah yang pertama kali menyusun proposal mengenai perlunya Indonesia memiliki OJK. Sebelum ujian berlangsung, RR menyerahkan satu set kopian proposal yang pernah dibuatnya kepada pengujinya. Pengujinya pun tertawa. Namun, setelahnya RR tetap mengikuti aturan yang berlaku. Beliau mengikuti ujian dan lulus. 5. Mendorong pemerintah untuk membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS. Ketika masih di Dewan Mahasiswa, RR mendukung Bakti merancang sistem jaminan sosial untuk mahasiswa ITB. Akibatnya, mahasiswa dan masyarakat yang sakit bisa berobat secara murah di klinik Bumi Medika Ganesha. Pengalamannya membuat sistem jaminan sosial sangat berkesan. Hal ini yang menyebabkan pada tahun 2010,
RR membantu serikat pekerja, KSPI dan lain-lain mematangkan konsep BPJS dan bersedia untuk berdemonstrasi turun ke jalan agar Undang-Undang BPJS disahkan oleh DPR. Kini BPJS memungkinkan rakyat miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. 6. Membongkar malpraktek Bank Dunia dan IMF. RR membongkar malpraktek Bank Dunia di Indonesia dan meminta mereka membayar kesalahannya dengan menyediakan dana untuk program anti korupsi di Indonesia. RR bernegosiasi agar IMF membayar kesalahannya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai lembaga Partnership for Governance, sekarang bernama Kemitraan. Mereka membiayai berbagai kegiatan anti korupsi, termasuk Indonesia Corruption Watch. Demikian juga soal malpraktek IMF di Indonesia. Almarhum Murdiono, Menteri Sekretaris Negara tahun 1998, pernah mengakui bahwa kesalahan terbesar sepanjang karirnya adalah membujuk Presiden Soeharto untuk menandatangani kesepakatan dengan IMF yang memang sengaja dirancang untuk gagal. Karena pinjaman yang diberikan oleh IMF diikuti oleh 140 prasyarat tak masuk akal dan bisa menyebabkan adanya krisis moneter. RR bersama tim peneliti Economist lainnya sudah menuliskan mengenai malpraktek IMF ini dalam Economist Economic Outlook 1996 agar didengar oleh masyarakat internasional. RR juga menuliskan mengenai isu ini di koran Wall Street Journal serta memberikan ceramah di Carnegie Center Washington DC dan Oxford. Akibatnya, IMF pun segera membentuk komite peninjauan tentang malpraktek ini dan ternyata malpraktek ini terbukti. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.